Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Jadi beberapa video ke depan kita akan membuat series yaitu tentang how to basic untuk Adobe Illustrator. Untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang Pathfinder. Oke, jadi setelah saya coba ngecek-ngecek ya di channel kita, ternyata channel ini masih belum punya tutorial yang tentang how to basic ya, tentang bagaimana penggunaan Adobe Illustrator atau aplikasi-aplikasi lain yang mungkin akan sering kalian gunakan untuk mengedit sesuatu ya, bisa video, bisa foto dan sebagainya, dan juga untuk menciptakan atau membuat gambar-gambar desain vektor. Nah, salah satu tools yang paling sering digunakan itu adalah Pathfinder. Jadi gunanya sebenarnya buat apa? Itu untuk mencari atau mengekstrak bentuk-bentuk gabungan dari beberapa bentuk-bentuk dasar. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ada kotak ya. Kita ambil kuning, misalnya lagi gambar lagi bulat gitu ya. Nah, gini ya. Karena kan di sini optionnya cuma ada kotak, bulat, atau dia kotak terus habis itu yang agak bulat gitu ya pojokannya. Nah, cuma itu aja gitu bisanya. Tapi kalau misalnya mau membuat bentuk-bentuk yang lebih unik gitu ya, kira-kira gimana bentuknya, gimana cara gambarnya, itu caranya seperti ini. Nah, salah satu ini singkat aja, misalnya seperti ini ya. Terus kita gabungkan. Nah, akhirnya bisa menjadi satu bentuk seperti ini. Tadi yang lingkaran sendiri, ini kotak sendiri. Akhirnya tergabung menjadi satu, jadinya seperti ini. Nah, bentuk ini tidak bisa dibentuk berdasarkan geometri dasar, kan cuma kotak sama lingkaran contohnya kayak gitu ya. Itu nggak bisa. Nah, caranya misalnya seperti apa? Bentuknya seperti ini, pakai yang namanya Pathfinder. Jadi kalau misalnya ngelihat kira-kira ngelihat contoh desain misalnya, oh itu kok bentuknya bisa kayak gitu ya, kok bentuknya geometris, tetapi kalau misalnya kita buat pakai pen tool misalnya, itu kan nggak bisa halus kayak gitu ya. Itu dapatnya dari mana? Nah, seperti itu. Berarti itu cara bikinnya pakai Pathfinder. Oke, jadi ini ya, Pathfinder terdiri dari beberapa menu gitu ya. Masing-masing menu punya purpose-nya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, disesuaikan sama kebutuhan kalian seperti apa gitu ya. Kita akan bahas satu persatu fungsinya seperti apa. Terus nanti baru kita pakai contoh-contoh ya, kira-kira kalau mau membentuk ini seperti apa gitu. Jadi kita akan bahas tentang basicnya masing-masing, perbedaannya, jadi biar tahu ya masing-masing fungsinya ini seperti apa. Terus nanti dampaknya seperti apa, bikinnya jadinya seperti apa gitu ya. Lalu nanti akan kita contohkan untuk bagaimana implementasinya. Oke, jadi yang pertama, yang pertama ini ada Unite ya. Unite itu sebuah tools dari Pathfinder, gunanya untuk menggabung. Namanya ada Unite ya, Unite, jadi dia menggabung. Jadi misalnya kita punya geometri sederhana gini ya, terus habis itu punya lagi tadi lingkaran ini, saya kasih warna berbeda ya biar lebih kontras gitu. Nah, jadi ada lingkaran biru muda ini, sama ada kotak kuning. Nah, gini ya. Ini kan ada dua geometri berbeda gitu. Nah, gunanya kalau unhead ya, itu adalah menggabungkan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu harus di blok dulu semuanya. Jadi semuanya dipilih, selection ya. Terus setelah itu diklik unite, maka dia akan menjadi satu. Tadi kelihatan ya, yang kuning, kotak kuning jadi warna biru juga gitu. Karena prinsipnya kalau di Adobe Illustrator ya, yang dijadikan acuan untuk yang apalagi menu 4 yang di atas ini, itu adalah yang di depan. Jadi misalnya ini yang di depan itu adalah yang lingkarannya. Jadi ketika mereka akan digabung, kita contohkan, maka dia ikut yang depannya, ikut yang paling atas ya. Coba lagi misalnya, misalnya ada gini,
gitu ya. Misalnya saya balik deh, ininya kita arrange pindah ke depan misalnya gini ya. Kita pilih lagi, nah dia pilih yang paling atas. Tadi kotak kuningnya saya taruh atas, maka dia ikut ke atas, jadi ikut kuning. Nah kayak gitu, konsepnya seperti itu. Contoh misalnya, nah misalnya ada lagi, saya mau bikin bentuk yang ini deh biar agak beda. Oke, saya kasih warna lain lagi. Ada ini ya, ada kotak bulat gini ya, ini merah, biru, kuning. Kalau ngelihat dari susunannya seperti ini ya, mana yang paling atas? Merah kan ya paling atas, tengah itu kuning, lalu paling bawah itu yang biru muda. Kalau seperti ini mau kita gabung gitu ya, kita gabung semua unit, dia ikut yang paling atas. Jadi konsepnya akan selalu seperti itu. Jadi misalnya kita tambahkan lagi menu gambar lagi, misalnya kita tambahkan objek lagi, terus kita ambil warnanya orange misalnya. Nah kita gabung semuanya, maka dia ikut yang orange. Jadi konsepnya akan seperti itu. Jadi dia akan mengambil yang paling atas untuk warna. Apalagi kalau udah ada teksturnya ambil yang paling atas seperti itu ya. Oke. Selanjutnya itu adalah minus front. Oke. Jadi untuk yang fungsi kedua minus front ini adalah tools di dalam kolom ini ya, di tab Pathfinder, gunanya untuk mengurangi objek dengan objek lainnya. Jadi minus front, dari kata-kata minus front berarti kan mengurangi yang bagian depannya. Misalnya saya kita pakai dua objek dulu. Nah seperti ini ada kotak sama ada lingkaran deh biar beda ya. Nah ini oke, kita taruh ini paling bawah gitu ya. Oke. Kalau seperti ini berarti yang mana yang akan terpotong? Yang akan terpotong adalah yang kotak karena dia ada di bawah, terpotong oleh yang di atasnya. Jadi kita selection semuanya. Terus kita pilih minus front. Maka dia akan terpotong seperti ini ya. Jadi konsepnya dia akan terpotong yang paling depannya, paling front kan gitu ya, layering ya, jadi paling atas. Oke, kita lagi misalnya seperti ini. Nah kalau 3 gini gimana? Nah, kita lihat, maka sebenarnya yang dipotong itu adalah objek yang paling bawah. Kita bisa lihat dari sini. Di sini kan tadi ada lingkaran, terus di sini ada kotak ini ya, terpotong. Yang tersisa yang apa? Yang paling bawah. Jadi misalnya kita kasih lagi di sini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan, yang paling bawah yang mana? Kuning ya, kotak kuning. Berarti nanti yang nyisa kotak kuning gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi dengan potongan-potongan dari objek yang ada di atasnya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya dengan yang kalau unite kan jelas ya. Unite ya untuk menggabungkan jadi bentuknya seperti apa, tapi dia berpatokan sama yang paling atas gitu ya, semuanya gabung ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini yang gambar paling bawah, misalnya kita ganti ya. Paling bawah kita rubah jadi yang merah gitu ya. Kita pindah ke sini biar ada efeknya. Nah, udah ya seperti ini ya. Misalnya kita ambil kayak gini. Nah, gini semuanya. Teman-teman. Oke. Itu ya. Jadi yang paling bawah itu yang terpotong oleh objek-objek yang ada di atasnya. Jadi seperti itu kalau misalnya untuk yang tadi minus front. Oke, sekarang kita bahas tools yang ketiga, yaitu adalah tools intersect. Kira-kira dari namanya intersect itu seperti apa, atau dari ikonnya deh. Yaitu adalah memilih atau meninggalkan gitu ya, bagian yang saling tumpuk. Memahaminya gimana? Kita pakai 2 dulu ya biar gampang memahaminya. Oke. Kalau seperti ini ada objek ya, kelihatan ya, di sini ada terawangannya gitu ya. Ketika saya akan pilih intersect, yang akan muncul yang mana? Ya, terpilih semuanya intersect, maka yang di sini gitu ya. Oke, lihat. Ketika seperti ini, yang tertinggal di sini. Kenapa? Karena hanya bagian ini ya,
hanya bagian ini yang merupakan potongan gitu ya dari dua objek. Jadi objek ini sama objek ini, yaitu potongannya ada di sini gitu ya. Kalau misalnya kita rubah bentuknya agak panjang gini, bentuknya kan seperti apa kalau seperti ini ya, di potongannya. Nah berarti seperti ini. Oke, sekarang kita coba kalau pakai 3 ya, 3 objek. Nah kenapa? Karena yang berpotongan dari seluruh 3 objek ini gitu ya, ketika kita gini cuma ini. Kalau tadi misalnya kita exclude-kan ini ya, berarti kan dapat semuanya. Tapi ketika kita masukkan, nah cuma kan segini ya kepotongnya, nah segini. Maka ketika kita select semua, yang tersisa hanya yang di bawah gini. Kenapa? Karena yang bagian terpotong dari 3 ini semua itu cuma yang bagian tengah. Oke, selanjutnya itu adalah yang exclude. Nah exclude ini dia itu kebalikan dari intersect. Kok tadi intersect itu adalah yang potongan gitu ya. Jadi misalnya yang ini bagian ini sama lingkaran yang terpotong mana gitu ya. Misalnya tadi ini kan intersect ya. Sedangkan kalau yang exclude gitu ya, exclude. Nah, exclude ini kalau kalian seperti ini, ketika kalian pilih exclude, nah justru adalah bagian yang selain yang ada potongannya yang berbeda gitu ya. Jadi bagian yang tersisa ya adalah bagian yang selain yang ada perpotongannya. Karena kan kalau kita ngelihat di sini ini lepas ini ya, ini nggak ada bagian sini, di sini juga nggak ada gitu ya, nggak bertumpukan, nggak intersect. Sedangkan yang intersect ada di sini gitu ya. Nah ini ketika kita potong, nah seperti ini deh jadinya. Oke, seperti itu. Itu untuk yang exclude. Selanjutnya di bawah ini ada menu Pathfinder. Nah ini yang benar-benar Pathfinder. Jadi misalnya divide. Divide itu adalah membagi gitu ya, membagi objek geometri berdasarkan potongannya. Potongannya seperti apa? Misalnya ini ya, seperti ini. Kita taruh gini, terus kita Pathfinder yang divide. Maka ini sebenarnya jadi 3 objek. Kita lihat ada di dalam. Oke. Objek 1, objek 2, objek 3. Dia akan terbagi, namanya kan divide ya. Divide itu dari kata pembagian. Jadi dia akan membagi berdasarkan potongannya. Oh, jadi 3. Oke. Misalnya kita ulang lagi. Nah, misalnya gini ya, seperti ini. Kita divide lagi, terus dia akan menjadi potongan lebih kecil-kecil lagi. Ini aja, terus ini aja gitu ya, sesuai dengan potongannya gambarnya sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Dari kata divide, jadi dia membagi gitu ya, dividing berdasarkan potongan-potongan atau singgungan-singgungan gitu ya dari masing-masing gambar, masing-masing geometri gitu. Selanjutnya ada trim dan merge. Ini lihat ya, trim sama merge. Ini ada bedanya. Misalnya kita trim. Oke, kelihatan ya. Jadi kalau trim itu jika kita ini kan sendiri-sendiri seperti ini ya. Tapi kita mau pecah-pecah, dia jadi bagian yang kecil-kecil, tetapi bagian yang secara visible kita ini, kalau tadi kan potongannya kecil banget ya. Misalnya kita gini ya, kita divide ini ini sendiri gitu ya, potongannya kecil-kecil sekali. Nah kalau yang di sini, yang fitur ini trim itu dari yang kita lihat aja. Kalau kita lihat di sini ada apa? Lingkaran, ada kotak yang agak melengkung gini. Terus habis itu ada kotak merah ini yang akan terpotong sama lengkungan dari lingkaran. Ya, ketika kita pilih semuanya, kita trim, kan kayak nggak terjadi apa-apa ya.
Tapi kalau kita lihat di dalamnya ada lingkaran sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Jadi dari apa yang bisa terlihat itu udah langsung ketahuan, oh ini seperti ini gitu. Sedangkan untuk yang merge, jika kita seperti ini, kita pilih semua ya. Nah. Oke, kita lihat, kok sama aja ya berarti ya, trim sama merge. Nah ini yang sebenarnya fungsinya hampir sama tapi beda sebenarnya. Bedanya seperti apa? Misalnya gini, ini saya ada objek gitu ya, objek ini saya ubah tadi ya, pendekkan deh, saya ubah warnanya jadi warna kuning, hampir sama ya, jadi ya kayak gini ya. Oke. Saya pilih semuanya, lalu saya pilih merge. Lihat apa yang terjadi. Kita lihat bagiannya itu ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Kemudian yang ini gimana? Tuh, jadi satu. Bayang kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena lingkaran yang atas ini tadi saya ubah warnanya mengikuti yang kuning. Jadi dia akan mengikuti atau menggabungkan warna-warna yang sama. Misalnya ini saya rubah jadi warna, kita rubah jadi misalnya warna ini ya, ikut ini sama. Jadi kita pilih semua, terus habis itu kita merge, maka yang ini jadi sendiri tuh, lainnya sisanya jadi sendiri-sendiri. Lalu yang selanjutnya ada crop ya, crop. Oke, kalau crop ini sama sebenarnya kayak gini gitu ya, dia hampir sama seperti yang intersect, jadi dia akan memotong gitu ya. Seperti ini sama gitu ya, dia akan memotong. Bedanya kalau intersect hanya yang berpotongan saja, tapi kalau crop itu misalnya ini dua bagian ini saya crop pakai ini, saya gabung ini semua, saya crop, kan misalkan yang dua ini gitu ya. Lagi misalnya gini, berarti misalnya yang paling atas saya minta yang ini deh, yang paling atas arrange font, berarti kan semua di bawahnya ya. Ketika saya crop, dia akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena ketiga objek ini tadi dia ada di bawahnya sih yang lingkaran, dan saya maunya cuma bagian itu aja, itu baru pakai yang crop. Nah selanjutnya ada fitur outline. Kalau outline jelas ya, ini seperti ini outline, kita mau dapat outline semua. Lalu selanjutnya ada minus back. Minus back ini kebalikan dari minus font. Jadi kalau seperti ini, kalau minus font kan ini ya, kita minus font maka kotaknya yang tersisa terpotong oleh lingkaran. Dan kalau minus back, kotaknya yang terpotong oleh lingkaran birunya yang terpotong oleh kotak kuning. Oke, seperti itu tadi penjelasan singkat untuk tentang Pathfinder, dan juga cara-caranya, cara penerapannya seperti apa, bedanya seperti apa sudah saya jelaskan. Semoga itu bisa memberi gambaran kalian seperti apa. Mungkin kalian punya permasalahan atau punya pertanyaan, silahkan bisa komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu tonton video-video dalam channel ini. Semoga kalian bisa mendapatkan tips-tips yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.